Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Organisasi yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan inilah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat sehat kita, nikmat waktu luang kita dan juga nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan itulah alhamdulillah kita masih istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang mudah-mudahan inilah wasilah dari kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasilah yang tentu disebutkan juga dalam sabda Nabi yang mulia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqil ilal jannah." Orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu ini memang dijanjikan oleh Allah akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan makanya majelis ilmu disebut juga oleh Rasulullah SAW dengan taman-taman surga. Karena sesungguhnya ketika berada dalam majelis ilmu, Rasulullah juga pernah menyebutkan tentang bahwa Allah turunkan sakinah dengan syarat di dalam majelis ilmu itu yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, yaitu membacakan ayat Allah dan juga saling mempelajari tentang ayat Allah. Maka Allah janjikan nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan, kemudian bahaqatul malaikah wa haqqatul rahmah, maka kemudian uh, wa ghasyatur rahmah, kemudian diliputi dalam hadis orang-orang dalam hadis itu dengan rahmatnya Allah. Kemudian juga para malaikat turun, bahkan Allah wa dzakara man indah fi man indah, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah sebut namanya, orang-orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, dan inilah majlis yang mudah-mudahan mendatangkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan terus kita bersalawat kepada beliau beserta keluarganya dan para sahabatnya menjadi wasilah juga bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dan inilah salah satu tunda puncak ketika kita mencintai dan dicintai Rasulullah, yaitu adalah ketika Rasulullah selesai membukakan syafaatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebabku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali membahas sebuah tema yang menjadi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di Senin kemarin bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jambari, dan mudah-mudahan Babeh juga bisa hadir menemani kita di pagi ini, yang sama-sama kita akan membahas tentang bagaimana rezeki keluarga. Dan keluarga tentu yang sudah dibahas oleh guru kita menjadi salah satu cara sesungguhnya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi sebagian orang beriman, bukan sebagian, sungguhnya bagi orang beriman, keluarga menjadi satu amanah yang harus dijaga. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa anak dan keturunan akan kembali dipersatukan di akhir kelak dalam surganya ketika mereka sama-sama dalam satu frekuensi, yaitu iman dan Islam. Dan itulah sebuah janji Allah dalam Al-Quran Karim tentang pentingnya kita menjaga sebuah keluarga, dan disebutkan dalam Al-Quran Karim tentang keluarga ini yang memang menjadi kewajiban kita yang harus dijaga. Aku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi dalam surat At-Tahrim ya, yang mungkin sudah kita sama-sama kenal, hafal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga
diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan adalah salah satu ayat yang jelas mempertegas tentang kewajiban kita sebagai orang tua, untuk apalagi sebagai kepala rumah tangga kaum laki-laki ya, menjadi satu kewajiban untuk membimbing keluarganya, pasangannya juga anak-anaknya untuk terjauh, terbebas dari api neraka. Kan itulah alhamdulillah wa syukurillah kita di setiap pagi dan juga malam hari dibimbing oleh para guru kita untuk mengenal syariat ini dari mulai Al-Quranul Karim, dari mentadaburi ayat Allah, kemudian juga memahaminya, tafsirnya, dan kemudian juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang disarikan dalam berbagai macam kajian ya, kitab, misalkan dalam kitab Ad-Dawa atau juga dalam fikih yang juga sudah setiap malam ya, di beberapa malam dibimbing oleh Tuan Guru Suparman untuk kita memahami tentang bagian dari fikih yang wajib kita ketahui tentang bagaimana ibadah kita sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pagi ini kita kembali akan membahas tentang bagaimana keluarga kita, yang insya Allah inilah satu bagian penting yang harus kita pahami bersama ya. Dan insya Allah tema tentang rezeki keluarga yang kemarin sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi, memang sebuah keyakinan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa tidak ada satupun makhluk ya di muka bumi ini yang kemudian tidak dapat rezeki dari Allah. Tapi lagi-lagi tentu kita akan bisa memahami tentang ketika Allah membagikan rezeki kepada kita, maka sesungguhnya juga Allah membagikan amal. Untuk para ulama, Allah membagikan rezeki juga sama seperti membagikan amal. Ini tidak semua orang eh, ahli dalam berbagai amal, karena memang kita ada keterbatasan, tapi bukan berarti kita kemudian tidak bermaksimal, ya, bermujahadah terus untuk memperbanyak amal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum" ya. Bertakwa kepada Allah dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita di pagi ini. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kesehatan dan juga keberkahan untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan juga keistiqamahan dalam dakwahnya. Amin Allahumma amin. Dan ini juga doa untuk kita semua tentunya, jamaah yang hadir dan juga yang barangkali masih belum membuka gadgetnya ya. Alhamdulillah, Sadudi, kita masih melanjutkan ya tema tentang rezeki keluarga ini. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami, karena rezeki ternyata kalau kita pahami tidak hanya sekadar harta gitu ya. Rezeki anak-anak soleh itu justru malah menjadi rezeki yang lebih besar daripada harta yang kita miliki. Itu juga menurut pendapat Imam Asy'arawi ya, rahimahullah ta'ala, yang menyatakan tentang pembagian rezeki yang eh, justru malah yang paling rendah itu adalah harta yang kita cari selama ini. Justru ketika anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita dalam keadaan soleh-solehah gitu ya. Masya Allah, ini menjadi sebuah kenikmatan yang sungguhnya rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki yang paling baik itu qad ahsanallahu rizqa, dalam Al-Quran disebutkan, yaitu adalah ketika orang bisa beriman dan beramal soleh. Baik, Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai kembali kajian tentang keluarga surgaku. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita melanjutkan bahasan kemarin, kita sudah bicara tentang bagaimana rezeki keluarga itu tidak hanya datang dari suami. Jadi tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa rezeki harus datang dari suami. Bahkan ada satu hadis, coba Bapak Ibu boleh bantu saya kopas ke grup, boleh kopas ke chat meeting di sini, yakni bicara tentang an-nikahu miftahu rizki. An-nikahu miftahu rizki. Menikah itu kuncinya rizki. Jadi bahasanya begini, jika kamu tidak menikah, maka rizkimu ya segitu aja. Tapi ketika engkau menikah, maka rizkimu menjadi seperti sekarang. Jadi kita bisa begini, artinya rezeki kita bisa seperti kondisi sekarang ini, karena pernikahan kita dengan pasangan kita, sehingga tidak ada hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika kita bicara tentang keberkahan, satu dari suami itu bisa bermakna 5 buat keluarga. Satu dari suami itu bisa 7. Berikut mungkin orang tua, mungkin ada pembantu, mungkin ada sepupu, mungkin ada yang keponakan yang berada dalam dalam tanggung jawabnya beliau dan seterusnya. Mungkin kakaknya wafat dan anak yatimnya harus dipelihara dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang jangan pernah dipisahkan. Jadi jangan pernah terlalu sempit memikirkan bahwa rezeki itu adalah datang dari suami untuk istri dan anak-anaknya, maka yang lain itu rezekinya ada yang mengatur lagi. Nggak begitu. Jadi kalau kita eh, perhatikan lagi, an-nikahu miftahur rezeki. Menikah itu kuncinya pembuka rezeki. Maka yang harus kita pahami adalah bisa nggak, ada kemungkinan nggak seperti kemarin kita bahas, ada kemungkinan nggak seorang suami tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena rasionalisasi, karena situasi ekonomi seperti sekarang, karena mungkin sempat jadi korban COVID dan seterusnya, mungkin terkena imbas kalau dulu itu properti begitu diagung-agungkan, sekarang sudah tidak lagi menjadi bagian yang terlalu bernilai. Karena apa? Banyak orang yang kemudian nggak perlu lokasi yang tempat khusus yang kita itu, toh pakai pakai apa sosmed saja, cukup gudang saja toh juga bisa apa produk-produknya bisa disiarkan live dari eh, gudang itu. Dan kemudian terjadilah sekarang eranya Shopee, eranya TikTok, eranya Tokped yang begitu live langsung orang pesan ke gudang, langsung kirim, langsung packing gitu ya. Atau para afiliator melakukan promo terhadap produk-produk mereka dan kemudian menjadi tidak perlu gedung. Kalau dulu kan kita harus punya cabang di sini, punya cabang di sana, punya cabang di sini gitu. Ini yang kemudian membuat orang menjadi berubah habitnya. Sekarang banyak ruko-ruko yang dijual, dikontrakkan, dijual, dikontrakkan. Bahkan tulisan dijual atau dikontrakkannya sudah menjadi lapuk dan tidak terurus, apalagi terkena imbas beberapa tempat. Kalau kita lihat terkena jalur eh, flyover, terkena jalur pengalihan arus dan seterusnya. Kalau saya lihat di beberapa tempat mengalami kondisi seperti itu. Nah, pemahaman kita kali ini adalah bagaimana cara kita melihat bahwa rezeki itu tidak harus datang dari suami saja. Seorang suami yang ketika dia tidak mampu menghadirkan rezeki, maka rezeki yang datang dari istrinya yang mungkin tukang masak, yang mungkin dia bikin kue, yang dia mungkin melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan, itu adalah cara Allah untuk menghadirkan rezeki buat suaminya juga. Jangan pernah kemudian mengatakan bahwa suami cuma jadi parasit, suami saya tidak bekerja, suami saya pelit, suami saya nggak boleh begitu itu.
Karena an-nikah miftah rizki tadi. Kalau kita balik lagi ke surat 24 ayat 32, keutuhan rizki buat keluarga itu tidak harus datang dari suami. Alhamdulillah Babe Haikal sudah bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan ya Habibi. Kaifa halukum? Waalaikumsalam ya akhi ya Kaifa habibi. halukum ya? Alhamdulillah Tuan Kaif- Guru. Kaifa halukum ya Alhamdulillah. Ustaz? Gimana Zat? Kita bicara tentang rezeki keluarga ini kan monopolinya bukan hanya langsung dari suami. Ketika suaminya disempitkan rezekinya oleh Allah, ketika suaminya kena rasionalisasi, kena mungkin COVID, mungkin situasi era digital dan seterusnya. Sekarang eh, mekanik pindah ke listrik sekarang dan seterusnya. Itu jadi bagian yang kemudian dia harus memulai merintis lagi dari baru lagi dan dia seolah-olah jadi suami saya jadi parasit, suami saya jadi. Nah ini kok saya menemukan banyak fenomena para istri yang begitu nih Ustaz. Gimana Nah, Beb? Ustaz, eh, bahkan saya malah menegurnya kalau Ustadz kan Ustadz Dodi ini kan orangnya satu alim, dua sabar, tiga bijak, begitu kan? Kalau saya kan berlawanan dengan itu. Alim nggak seberapa gitu, sabar enggak, Balik bijak kali deh. kasar, gitu kan? Ini bukannya memuji atau menunjuk diri sendiri, itu fenomena yang pasti semua setuju gitu ya, Enggak Pak, bahwa saya enggak setuju. saya begitu. Setuju, Ustaz. Sebab Hmm, ketika ada orang datang kepada saya begitu, itu saya maki-maki saat beneran. Seorang anggota ya. Dia bilang istri saya begini-begini, saya bilang, "Heh, lu tuh dapat duit tuh dari bini lu, dari anak lu. Coba lu tinggalin mereka, dapat nggak kira-kira duitnya?" Saya bilang gitu sama mereka. Ada satu orang ya, minta maaf nih. Jangan macam-macam saya bilang. Allah ngasih lo segitu itu untuk dikasih kepada anak lo, kepada istri lo. Sahih. Coba aja lo tinggalin mereka semua. Ya, Dapat nggak segitu? Jadi ya. jangan mentang-mentang lah, saya bilang. Jangan sok tahu lah sebagai suami. Jangan sok tahu lah sebagai laki. Usah waktu COVID kemarin, waktu COVID, saya berpikir bahwa kok masih dapat rezeki, kok masih dapat rezeki. Nah, banyak perusahaan yang memberhentikan karyawan-karyawannya. Saya berpikir, ya Allah, rupanya engkau titipkan rezeki ini untuk istri, untuk anak, untuk karyawan, ya Allah. Jadi tidak satupun yang saya kurangi, tidak satupun yang saya berhentiin karena saya mendapat pelajaran dari yang saya ucapkan sendiri. Jadi anggota MKI itu mengatakan tentang istrinya begini-begini, saya jadi marah dan naik pitam. Nah, hubungan dengan yang Ustadz Dodi Al-Jambari sampaikan, sama berarti timbal baliknya kepada wanita ya begitu juga begitu. Ya. Istri suami saya parasit, kamu itu terhormat tuh karena ada suami. Kamu tuh dihargai orang tuh karena ada suami. Ya. Kamu tuh dipandang sama orang dan kamu sekarang masih mendapat pekerjaan dari jualan dari apa itu karena masih adanya suami. Walaupun suamimu udah naudzubillah cuma bisa tinggal di tempat tidur, kau masih dikasih rezeki oleh Allah karena ucapan rintihan suamimu yang sedang di tempat tidur yang sakit itu. Cobalah kau tinggalkan dia. Saya tantang, tinggalkan dia coba kalau kamu berani. Dan murka Allah seperti apa yang akan kamu dapatkan? Tinggalkan dia kalau berani. Ya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang Ya. terjadi? Satu, kehormatanmu akan hilang. Kau akan Ya. direndahkan oleh orang. Kau akan Ya. dihina oleh orang. Dan rezeki dari Allah itu akan tercabut. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan. Jatuh ke tanganmu untuk kau serahkan kepada keluargamu. Kalau saya tuh agak kasar Ustaz begitu. Iya, kadang-kadang sedihnya tuh gini, Beb. Ini ada satu kawan yang kemudian dia sudah nabung untuk tinggal di Cengkareng. Udah dibeli rumahnya. Tapi ternyata si istri nggak mau ninggalin keluarganya yang ada di eh, katakanlah di sekitar eh, Ciledug gitu ya. Mereka kepengennya di Ciledug aja gitu karena ada bapaknya di situ, ada ibunya di situ sehingga dia bisa ngurus
bapak ibunya juga. Walhasil, afwan, rumah yang di Cengkareng yang sudah dikumpulkan dengan susah payah oleh suaminya jadi nggak kepake, nggak dikontrakin juga, akhirnya mangkrak, nggak kepake, isinya jin, hancur berantakan dan nggak bisa dipakai, gitu kan dalam kurun waktu yang cukup cukup lama. Terus tiba-tiba suaminya karena dia ingin belajar tentang keberkahan rizki keluarga, maka ketika dia diletakkan di bagian-bagian yang buat dia riskan, karena dia harus nyuap sana, nyuap sini, apa segala macam, akhirnya dia nggak nyaman dengan situasi pekerjaan itu. Akhirnya dia minta resign dalam pengertian bahwa mencoba barang siapa yang berhijrah menuju kepada jalan Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Apa yang terjadi, Ustaz? Itu tiba-tiba dia resign, kemudian buka logistik gitu ya, pengiriman barang-barang yang kemudian nggak terlalu rame juga dan nggak terlalu sebesar gaji dia ketika dia bekerja. Apa yang terjadi? Allah pindahkan rizkinya ke kue-kue buatan istrinya, ke masakan-masakan buatan istrinya. Dan begitu berpindah yang terjadi adalah suami saya jadi parasit, suami saya nggak bisa menafkahi saya, suami saya. Padahal kalau saya melihat, nggak tahu ya ini perspektif saya pribadi, seorang suami yang mengizinkan seorang istri mencari nafkah, membantu dia, itu berarti tadi saya bilang 1+1 bukan sama dengan 2, 1+1 bisa 5, bisa 7, bisa berapapun. Ini yang membuat kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kok bisa-bisanya rezeki yang bareng-bareng. Kalau kita lihat surat 24 ayat 32 itu, kalau engkau barang siapa mampu menikah, maka nikahkan. Kalau engkau miskin, dan fuqara, Allah yang akan memberikan agnianya, akan memberikan kecukupan hartanya. Allah yang akan mencukupi. Nah, bagian ini ya kadang-kadang saya, ya Allah, kok dia tidak pernah bisa melihat bahwa rezeki itu datang justru untuk keluarganya, bukan untuk dia sendiri. Mungkin jalurnya aja, mungkin talangnya aja yang kemudian jadi bagian yang ada yang sama-sama berpenghasilan tapi seolah-olah suaminya pelit, padahal memberikan izin kepada istri itu adalah bagian dari pemberian nafkah dalam tanda kutip. Sepakat nggak, Beb? Masih mute, Beb? Allahu Akbar, afwan. Ya, sepakat sekali Ustaz. Kalimat ketika yang Ustaz sampaikan itu, kalau kamu merasa nggak mampu dengan nikah, kamu tuh akan merasa lebih mampu. Artinya kan kalau bahasa kita orang Betawi, nih gue titipin nih, gue titipin. Sini mah apa mah? Nggak apa-apa sini ditutup kamera sini. Ini gue titipin nih buat lo, buat anak lo, buat bini lo gitu kan. Nih gue titipin nih gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, udah ya. Uh, maaf tadi Labas, nyonyanya lewat, jadi masih dia nggak mau labas, kelihatan. labas. Itulah Ustaz. Saya ada kasus satu kisah Ustaz. Nah, ini enak sekali nih manajemen daripada MKI menampilkan saya dengan Ustaz Dodi ini. Saya, aduh, seperti sujud syukur, ya, sujud syukur kepada Allah. Artinya apa? Saya Sama. mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight. Ya, ini kelihatannya nih Kang Selo sama Ustaz Khalis ini yang punya kreasi. Jadi saya bisa memberikan contoh dari keilmuan yang luas dari Ustadz Dodi. Kalau Ustadz Dodi menyampaikan keilmuan, saya menampilkan contoh Ustadz. Ada seorang pengusaha Ustadz. Saya kenal banget, baik banget. Pengusaha ini kaya raya di zamannya Ustadz. Ya. Dan masih ada sampai sekarang. Cuman udah ada sepuh. Iya mah, nggak apa-apa sini mah. Udah ada sepuh gitu ya. Orang kaya raya ini. Orang kaya raya ini sangat terkenal di zamannya, ya. Dan dia bukan pejabat ya, dia cuma pengusaha aja ya. Terutama pengusaha di bidang telekomunikasi itu paham banget siapa dia. Nah, jadi ketika dia sudah puncaknya, suksesnya, kayanya, ini sebuah contoh yang harus saya sampaikan ya. Ini ibu-ibu pasti girang dengarnya nih Ustadz, girang banget nih dengarnya nih ceritanya nih.
Pasti deh. Habis ini pasti pada WA, betul Ustaz, betul Ustaz, betul Ustaz Haikal, lihat aja nih. Nah, teman saya ini di tengah kekayaannya ini yang super duper kayanya tiba-tiba menikah lagi Ustaz. Hmm. Begitu. Tiba-tiba menikah lagi. Ingin saya disclaimer dulu, dia tidak melakukan kesalahan sampai di sini. Oke. Ya, dia tidak melakukan kesalahan sampai di sini. Namun kesalahannya itu adalah dia salah menerjemahkan kata adil. Ya, dia justifikasi Quran, dia justifikasi hadis demi untuk keinginan sesaatnya dia. Nah, ketika dia mendapat pendapatan, saya udah nasihatin waktu itu. Saya harus adil dong, gitu. Saya harus adil, saya harus adil, saya harus adil. Loh, adil di pikirannya dia itu masih sama rata. Sehingga pendapatannya yang dia dapat 1 miliar, misal ya dia kasih istrinya 500 juta, 500 juta. Istri yang ini udah punya anak, udah tua, bersama melalui kehidupan dan membuat dia kesuksesan dengan perjalanan-perjalanan yang luar biasa, disertai dengan anaknya 4 gitu. Sementara istri yang baru ini masih muda, belum punya anak, baru saja menikah, bulan pertama langsung mendapatkan pendapatan yang dibagi 2. Saya bilang ini bukan adil, ini bego sama Betul. kan saya Betul. kasar Ustaz. Iya. Adil itu Adil ini proporsional bego kan, Beb? gitu loh. Adil proporsional kan? Iya, betul. Kalau kamu mau melakukan nikah lagi dengan cara ini bukan sebuah pelanggaran dalam agama, yang harus kamu lakukan keadilan itu adalah, ya kan Quran suruh adil. Quran suruh pakai otak gitu. Yang kamu sudah lalui sama istrimu yang pertama, perjalanan hidupmu selama puluhan tahun dan kemudian menghasilkan 4 orang anak yang semuanya ini mendoakan kamu. Berapa nilai Robbi Fili wali walidayya itu yang membuat kamu masuk surga coba? Jutaan triliun, ribuan triliun, dan ini baru yang belum berkontribusi apapun, lalu kamu mengatakan adil dengan membagi 2. Ini bukan adil, ini zalim. Nah, jadi mungkin kontribusi istrimu yang kedua ini nih dalam kehidupanmu ini ya 10%. Gitu loh. Mungkin kontribusinya itu maksimum itu 15%. Kalau 20% pun masih belum. Gitu. Sebab kamu punya anak 4. Kamu ada istri yang udah mendampingi kamu dan mendoakan kamu dengan jutaan kalimat kepada Allah. Tahu-tahu kamu bagi 2 seperti ini, tapi dia kekeh Ustaz. Dia kekeh dan ya tidak terlalu lama Ustaz, hanya dalam waktu hitungan bulan dan tahun Ustaz, dia dikembalikan seperti dia belum berusaha pada masa lalu. Dan ketika dikembalikan apa yang terjadi Ustaz? Yang muda meninggalkannya, udah nggak kaya. Iya, ada abang sayang. Nah, inilah yang terjadi, kenyataan, kejadian beneran yang saya menasehatinya dengan cara yang saya bisa, ternyata diabaikan dan kehancuran pun melanda dia dan keluarganya. Begitu Ustaz, contoh dari yang keadilan yang Ustaz sampaikan tadi. Masya Allah. Jadi ketika kita paham bahwa Allah SWT memberikan rezeki itu kepada keluarga, jadi jangan pernah mengklaim bahwa ini banyak stigma gini, Beb. Duit suami yang harus dibagi sama istri. Duit istri nggak boleh dibagi ke suami. Nah ini kan jadi, aduh, ya nggak gitu juga kali. Ketika suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam pengertian kayak tadi, mungkin kena rasionalisasi, mungkin karena ini segala macam satu dan lain hal, maka rezeki yang didapat oleh istri itu kan juga mestinya menjadi rezeki keluarga. Jadi jangan lagi hitung-hitungan soal berapa Anda dapat, berapa Anda beri, dan seterusnya gitu kan. Iya, saya menyikapi kalimat itu dengan begini Ustaz. Sholat wajib nih 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bagus nggak? Gitu. Orang berkata, bagus. Saya bilang tidak. Ustaz Haikal gimana? Sholat dibilang nggak bagus. Iya, sholat wajib itu bukan bagus. Harus. Gitu saya bilang. Nggak ada yang keren. Itu harus. Itu standar banget buat orang muslim. Jangan bagus. Sama ketika karyawan masuk jam 8. Bagus nggak?
Bagus, enggak bagus. Harus. Karyawan yang keren itu tiap hari dia bisa datang jam 7. Padahal masuknya jam 8. Itu keren tuh karyawan gitu. Ya. Karyawan yang hebat itu deadline-nya tanggal 20, tanggal 19 sudah beres kerjaan. Masya Itu Allah. karyawan keren Ya. gitu. Ya. Nah, jadi perbedaannya bagus sama harus. Maka saya katakan, ketika seorang suami menyayangi dan menghormati seorang istri menghormati suami, bagus nggak? Bagus, nggak bagus. Wajib. Harus. Ya. Wajib itu standar itu. Ya bukan muslim yang jago, yang hebat, yang mutakin, Ya. itu standar banget. Yang bagusnya gimana kalau sholat Anda menambah dengan sholat sunnah, itulah sebuah yang bagus. Ya. Begitu juga ketemu Ramadan, puasa, bagus nggak? Bagus, nggak bagus, standar dong. Masa ketemu Ramadan nggak puasa? Ya. Hebatnya ditambah dengan puasa sunnah, itu yang bagus begitu. Maka dalam hubungan keluarga juga demikian, saya bilang. Seorang istri menghormati suami, bagus nggak? Ya tidak, ini harus. Yang bagus dan hebat itu suami mampu menghormati, bahkan memuliakan istrinya. Itu yang bagus, keren. Soal nafkah pun demikian, saya katakan Ustaz. Karena ada fenomena istri tidak wajib menafkahi suami, suami wajib menafkahi istri, saya katakan seorang suami bagus nggak memberi nafkah kepada istrinya? Ya bagus, nggak bagus tuh harus standar. Dia mesti keluar rumah pagi-pagi. Dapat nggak dapat bukan urusan ente, tapi yang Allah suruh keluar cari rezeki, Ya. gitu. Sementara seorang istri yang dia berpenghasilan baik, dia menafkahi suaminya, bagus nggak? Bagus. Nah itu sebuah kebagusan, saya bilang. Jadi lihatlah antara yang bisa berbaginya gitu, Ustaz. Fadhol. Jadi kalau saya ketemu di beberapa kasus yang sedang saya berkutat di dalamnya, itu ada bagian yang kadang-kadang memang tadi berusaha dipilah bahwa duit suami, duit istri, duit istri, duit istri. Jadi seolah-olah ya biar mampu saja lu jadi laki gitu kan. Jadi seolah-olah ada bagian yang kemudian apa istilahnya? Kalau kata Budu ini ada kewajiban primer suami jadi pertanggungjawaban kepada Allah, sedangkan nafkah adalah kewajiban sekunder. Oke. Tapi maksud saya gini, rizki keluarga itu tidak hanya monopoli datang dari suami. Ya. Bahkan seorang anak yang terlahir itu pun sudah ada rizkinya. Kebayang nggak Bapak Ibu sekarang ini kalau mau diingat-ingat gitu ya, oke, pada saat Anda melahirkan anak Anda yang pertama, yang kedua, atau yang beberapa pun gitu ya, ingat nggak bagaimana orang bisa hadir ke tempat Anda ngasih hadiah, bisa ada orang yang kemudian datang mendoakan keluarga, dan seterusnya. Itu kalau nggak ada anak kan berarti nggak ada bagian kita. Kalau nggak ada hadirnya anak itu nggak akan ada jatahnya anak untuk kita dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian kita kemarin baru masih fresh di ingatan kita ketika anak-anak kita itu punya kebiasaan ngalap angpau kalau di Ramadan itu salam tempel. Oke lah, bagian itu budaya apa yang sebagian orang menganggap sebagai ini budaya minta-minta, nggak, maksud saya gini, rizki yang datang kepada mereka itu ada orang yang kemudian dengan senang hati dia nuker, bahkan sampai dia kena kejerat riba, nuker di ani-ani di pinggir jalan 100 ribuan jadi 102 gitu ya. Oke lah, riba yang begitu, kemudian yang penting itu bagaimana semangatnya memberikan 2 ribuan kepada keluarganya yang di kampung, anak-anak yang datang itu, terus kemudian salaman, minal aizin wal faizin, maafkan lahir batin, sambil bagiin 2 ribu. Buat dia lebih menginginkan masuk ke dalam sebuah kebahagiaan yang dihadirkan oleh orang lain, yang asbabnya adalah dia, dan itu menjadi bagian yang kemudian loh, masa yang begitu nggak dibilang rezeki keluarga. Akhirnya banyaklah kemudian kasus-kasus investasi bodong yang kemudian disimpan sama mamanya, habis itu dipakai buat yang lain gitu kan ya. Jadi sampai sekarang gitu kan begitu. Itu saya investasi itu bikin, oh tadi ada yang nanya Ustaz, Ya. suaminya nggak nonton, saya nggak diulang direkam. Ini sebuah curhat terpendam. Nggak bisa ngobrol jadi pinjem suaranya Bapak Haikal.
Jadi inilah fenomena yang sering terjadi ya Pak ya. Eh, lagi asik di istri muda. Allah. Inilah fenomena yang sering terjadi. Jadi eh, kebodohan yang menjustifikasi dengan Quran kalau kembali ke situ tuh ya. Kebodohan tapi dia menjustifikasi dengan Quran. Begitu juga eh, apa namanya, pelampiasan nafsu tapi dia justifikasikan dengan hadis gitu kan. Padahal betik mula betik mulanya itu adalah sebuah pelanggaran, yaitu memandangnya, meminta nomor teleponnya, WA-nya, merayunya. Ini kan semuanya ini kan semuanya ini kan sebuah proses kemaksiatan gitu loh. Lalu menjustifikasi ya, menjustifikasi dengan kalimat daripada zina mendingan kawin. Kenapa kamu lakukan itu dengan kemudian menjustifikasi hadis, membawa-bawa Nabi. Nabi aja begini, Nabi nggak ngelihat orang perempuan yang mau dinikah, dia korban perang, nggak ada yang mau nikah, diambil sama Nabi, dapatnya nenek-nenek. Lah kok kamu milih cari yang mukanya licin, cari yang rambutnya berurai, cari yang semok, cari yang ini, lalu kemudian menempelkan kelakuanmu itu dengan mengatakan ittiba Nabi. Ya, ini parah ini. ini ini kacau ini yang kayak gini nih. Menggunakan Aduh. dalil Nah, untuk jadi justifikasi. apalagi iya, dalil ya. Jadi nah apa namanya, kalau kamu mau ikut Nabi ya ikut plak-plak-plak seperti Nabi yang lakukan dong gitu ya. Datanglah ke mana, ke Aceh, di mana di sana banyak orang-orang janda yang udah berumur 60-an. Bawa 5 deh tuh janda, bawa 3 deh tuh janda deh misalnya. Umurnya udah 60-an, rawat tuh, nikahi tuh. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Saudah itu dinikah oleh Nabi itu usianya udah jauh terpaut gitu ya. Ketika udah 60 lewat begitu ya. Jadi apa namanya, fenomena rezeki ini kok larinya ke sana. Saya minta maaf Ustaz ya. Fenomena rezeki ini uh, Nah, kan keluarga merupakan, juga, Beb. Kan iya sih. keluarga juga, Beb. Orang merasa apa namanya, berbagi tapi berbagi yang salah begitu ya. Merasa haknya padahal hak keluarga gitu ya. Merasa ini kan tangan saya. Dalam sisi kesufian, orang ini izin mohon satu dibahas. Ya, Dalam kerangka kesufian, orang ini telah terjerumus kepada musyrik bahwa ini karena aku, karena aku berusaha, ya. karena aku dekat dengan ini, sehingga rezekiku banyak, sehingga dia menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Waliyadzubillah. Tafadhol Ustaz. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi pemahaman yang salah adalah versi egosentris. Kita udah pernah bahas 2 pekan yang lalu kalau nggak salah, bahwa egois itu harus segera menjelma menjadi altruis. Sehingga kita tidak lagi bicara tentang versi kita, versi banyak Nah, orang. Makanya banyak orang yang kemudian tidak mampu mempelajari bahwa kenapa doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu menjadi doa yang egois meskipun sedang mendoakan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ganti menjadi Rabbana firlana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara dalam bentuk jamaknya, maka yang kena jauh lebih luas. Jadi azas manfaatnya jauh lebih besar. Jadi ketika kita Robbi Tuhanku, firli ampuni aku, itu warhamni dan seterusnya, itu bagian yang aku. Tapi begitu dia berubah menjadi Rabbana firlana, itu jadi lebih luas. Padahal kita ada di dalam itu. Jadi pribadi kita ada di dalam doa itu. Makanya Rasulullah SAW lebih banyak bicara tentang Rabbana. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian sering mengajarkan kepada kita tentang doa-doa yang Allah SWT mengutip doa yang kemudian seringkali dihadapkan pada kebutuhan keluarganya. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang disebut dengan bagian yang Allah SWT bagian yang kita sebut sebagai bagian yang
apa istilahnya, selalu melibatkan orang lain. Jadi ketika kalau dibahasakan oleh guru saya gitu ya, kalau kita cuma Robi Firly waliwadaya itu cuma kita sama keluarga kita, sama orang tua kita doang. Tetapi ketika kita sudah berkeluarga, ada leluhur-leluhur kita, sehingga ketika kita baca Rabbana firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara, itu leluhur kita kena semua. Kalau di orang Jawa itu tidak hanya orang tua, tidak hanya mertua, tetapi eyang, buyut, cicit, cangga, utek-utek, gantung sipur, kedebo bosok itu kena semua itu sampai satu rentetan itu, dan kita nggak tahu doa kita atau doa siapa yang kemudian salah satu dari kita satu dikabul saja sudah Masya Allah gitu loh. Jadi mungkin kawan-kawan di sini jadi saksi bahwa setiap pagi saya berusaha untuk mendoakan kita semua gitu. Supaya apa? Saya yang di dalamnya ikut didoain juga. Bahkan ada malaikat yang kemudian ketika kita mendoakan tanpa diketahui, gitu, maka ada malaikat di kepala kita yang menyatakan amin walaka bimislih. Artinya saya sebetulnya egois dalam tanda kutip. Saya mendoakan orang lain untuk saya mendapatkan untuk diri sendiri. Itu salah nggak sih, Beb? Eh, Semula saya punya pikiran demikian, namun saya disadarkan oleh guru saya yang mulia, ya, rahimahullah taala, Ustadz Muhammad Sobari, begitu. Ustadz Muhammad Sobari mengajarkan saya dengan satu hadis yang kemudian saya kias, guru. Ustadz Muhammad Sobari mengajarkan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ketika kalimat wahtisaban ini mengandung ngarep ya gitu. Dan itu diajarkan dalam Islam dan itu dibolehkan oleh Nabi. Masalahnya adalah ngarepnya kepada siapa? Ngarepnya kepada Allah. Jadi boleh, bahkan bukan cuma boleh, memang harus. Harus. Ya. Emang kepada siapa lagi kalau kita nggak ngarep kecuali Allah. Sahih. Nah, jadi ketika Ustaz, ketika kita mendoakan seseorang itu dan kemudian kita berharap dengan doa itu berbalik kepada kita, sangat boleh, karena memang kepada Allah lah yang mampu membalikan itu. Ya. Yang nggak boleh ketika kita mengadakan Allah dengan directly memberi si A dengan berharap dari si A juga mengembalikan dengan lebih besar. Nah inilah kena dong kalimat ya, jangan memberi dengan berharap lebih besar. Tapi itu kepada manusia Ustaz diajarkannya. Kalau kepada Allah nggak apa-apa. Emang kepada, bahkan ya Allah, kepada siapa lagi coba kalau hamba minta kalau bukan kepadamu? Hamba nggak mau minta sama siapa ya Allah. Tapi hamba mohon gerakanlah hatinya. Gitu Ustaz. Kalau saya begitu, gerakanlah hatinya. Ini, gerakanlah hatinya karena engkaulah yang memegang semua hati ya Allah gitu. Baru kemudian kita mengambil langkah-langkah usaha begitu. Tetapi berharap kepada Allah dengan kita ngasih sedikit lebih banyak, kan memang Allah yang ajarin gitu. Setiap orang yang infak maka dia akan mendapat sab'a sanabil gitu ya. Setiap 7 tangkai, setiap tangkai mi'atu habbah, ada 100 buah. Jadi memang yang Allah memang ngajarin ngarep, tapi ngarepnya kepada Allah lah. Karena itu Allahus Somad, beliau tempat kita berharap. Tapi kalau kepada manusia, maka jatuhlah kita kepada lembah kemusyrikan lah begitu. Karena meniadakan Allah. Izin Ustaz. Baik. Jadi kalau kita perhatikan tadi apa yang jadi uraian Bapak Haikal, kita bisa melihat betapa kekuatan doa itu memang menjadi bagian yang harus kita buat sedemikian rupa bagaimana caranya supaya keberkahan yang kita mintakan kepada Allah untuk diberikan kepada orang lain itu sebetulnya dalam rangka kita ada di dalam doa itu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kenapa yang pertama ada Robbi, tapi yang kedua dijadikan Rabbana? Nah ini statement yang sangat luar biasa. Jadi
Kalau kita pelajari kata itu tadi, Robbi ja'alni, ya Allah jadikan aku. Muqimas sholati, orang yang menjaga sholat. Kemudian berubah. Wa min dzurriyyati, dan juga keluargaku. Kemudian ganti dari Robbi menjadi Robbana wa taqabbal doa. Yang tadinya Tuhanku berubah menjadi Tuhan kami. Karena ada pelibatan di mana yang tadinya untukku dan keluargaku, otomatis kalau anaknya berdoa, pasti sampai ke bapak ibunya. Maka kalau ada orang yang kemudian bertanya kepada saya, Ustaz, ini mau dekat korban nih, Be. Kita Ya. menebar gebita korban 9 titik Nusantara nih. Udah banyak yang bergabung, kalau teman-teman mau gabung, monggo silahkan. Nanti juga Jadi, gabung. ya, jadi ketika bicara tentang kondisi itu, kita bisa melihat bahwa menebar manfaat buat banyak orang itu bagian yang kemudian setiap kita seharusnya menjadi, oh kalau gitu nyari manfaat buat orang lain dulu, nanti saya akan mendapatkannya. Kalau dalam bahasa kerennya, gitu ya, the more you give, the more you get. Gitu. Ibaratnya kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa Islam itu seperti bangunan, fondasinya adalah syahadat, tiang-tiangnya adalah sholat, dindingnya adalah saum, as-saum junnah. Terus kemudian infak, zakat, sedekah dari mana? Pintu, jendela, dan ventilasi. Itulah yang kemudian kalau kita ibaratkan the more you give, the more you get. Kebayang nggak kalau rumah nggak pernah dibuka jendelanya, pintu nggak pernah dibuka, nggak ada ventilasi, sehingga aliran udara yang dalamnya pengap, kemudian berjamur, terus apa ada black mold, ada apalah macam-macam yang kemudian merusak paru-paru kita dan itu menyebabkan kita menjadi dalam kesengsaraan. Tapi kalau kemudian dibuka terlalu kebuka banget seperti joglo misalnya atau pendopo, cuman sekedar base-nya saja, cuman lantai, cuman tiang-tiang, sokok gurunya, kemudian ditutup. Nah, itu enak tuh. Jadi gampang kerokannya karena angin di mana-mana gitu kan ya. Jadi bagian yang seringkali kita eh, memahami the more you give, the more you get itu ada buka tutupnya rezeki. Nah, balik lagi kepada rezeki keluarga. Ketika misalnya katakanlah sudah kejadian istrinya harus menerima keadaan bahwa ada istri baru gitu ya, ada istri yang lain. Sebetulnya kalau mau didudukkan kepada perkara kita bahas ta'adud nih, Beb. Itu Ya. bagian yang kemudian kalau Allah takdirkan begitu, ya nggak usah marah sama takdirnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan begini, eh, cara atau love language-nya Allah ketika mencintaimu itu adalah ujian. Jadi kalau dikatakan bahwa inna ilaha ahabba inna idza ilaha ahabba kauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah mencintai seorang hamba, maka akan diberikan musibah. Barang siapa faman rodiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukat. Yang ridho Allah ridhoi, yang marah Allah murkai. Jadi ketika kita bicara ya udah kejadiannya udah nih, udah nikah nih, ya udah poligami, ya udah diterima saja. Oh ini caramu menggugurkan dosaku ya Allah. Saya harus menjalaninya dengan sabar, dengan apa segala macam. Ya ya sudah jalani. Kalau dengan kemarahan, dengan kedengkian, dengan kesumat, maka setan akan berkuasa. Ayo cerai, minta cerai aja, minta cerai aja. Padahal singgasananya iblis itu menjadi bagian yang kemudian membuat kita berada dalam incaran, menjadi target incaran gitu. Ini yang kemudian membuat bagian yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah memberikan itu untuk menaikkan level level ujian kita. Kita udah lulus dengan segala macam persoalan itu, maka sekarang ujiannya lebih lagi gitu. Kalau melihat bahwa rezeki keluarga itu bisa datang dari istri muda gitu gimana sih? Apa sanggup nih mendengarkannya? Saya rasa banyak di antara ibu itu belum sanggup mendengarkannya nih, Ustaz. Gini be, izin be. Jadi Berat. kalau ya Sanggup, kalau siap. kalau misalnya gini be, eh alafu nih, kalau mau bicara jujur, ta'adud itu bagian yang sebetulnya justru memberikan kemudahan kepada para istri. Ibaratnya gini, eh
kalau kita bicara misalnya gampangnya aja. Kalau istri merelakan suami untuk dinas keluar kota, kira-kira kangen nggak? Kangen. Tapi kenapa ketika ada di istri yang sana kok nggak ada kangennya? Padahal sama-sama nggak ketemu. Seharusnya kalau dia misalnya katakanlah satu suami 4 istri, mampir ke sini 3 istri kangen, mampir ke sini 3 istri kangen, mampir ke sini 3 istri kangen, mampir ke sini 3 istri kangen. Ini kan jadi keluarga yang penuh dengan kerundian. Ketika keluarga dengan penuh kerinduan, wah itu Masya Allah, mestinya penuh cinta. Sehingga apa? Ketika si suami ada di istri yang sana, sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan hadis, bisa me time, bisa spa, bisa healing, bisa, oh Masya Allah, luar biasa. Gitu. Terus bisa punya bagian yang kita sering sebut sebagai peningkatan kita, kalau misalnya kita keluar izin ke suami kita mau apa namanya ngaji atau apa segala macam, nggak perlu ngurus suami, nggak perlu masak buat suami, gue tak ngopi ke sana, gue tak makan ke sini apa segala macam, bawa anak-anak main segala macam. Itu bagian yang kadang-kadang kalau secara hukum ekonomi juga, kalau beli kol satu sama beli seperapat pasti mahalan seperapat kan, mendingan beli kol satu bagi 4 buat keluarga, itu jauh lebih murah jatuhnya gitu kan ya. Jadi eh, ketika kita bicara doa nih, tadi Babe bilang Robbana firlana dzunubana, itu tadi bagian yang kemudian doanya anak-anak kita kalau makin banyak, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kalau didoain sama begitu banyak orang. Bayangkan kalau satu orang nih, saya kenal Ustadz Fauzan Al-Ansori, beliau ada istri di Pekalongan, ada istri di Jakarta, ada apa segala macam. Itu kalau pernah diundang, Ustadz, bisa ke Pekalongan nggak? Anak saya yang ke-24 sunatan, Masya Allah. gitu. Itu saya kebayang kalau dia berdoa anak-anaknya buat satu orang, tingkat kesolehan atau tingkat keberhasilan doa atau tingkat diterimanya doa itu kan makin banyak yang ngedoain makin bagus, Beb. Nah, ini kan kadang-kadang suka nggak bisa diterima yang begini nih. Anak Gitu. yang ke-24, keren banget Ustaz. Nah, kata Rasulullah SAW kan, aku senang dengan umatku yang banyak anaknya kan, Beb. Bahkan kalau kita lihat sunatullahnya, Rasulullah SAW menyatakan tidak akan pernah datang kiamat kecuali perempuan 50 lebih banyak dibanding satu laki-laki. Jadi sebetulnya ta'adud ini syariat yang Allah SWT bolehkan. Jangan kemudian kita melihat bahwa sebagai bagian yang harus sesuai dengan cara saya, bukan caranya suami. Ya itu kan jadi bagian yang, nah bagaimana? Kadang-kadang kalau kalau kita ngaturnya gini, kadang-kadang maunya ya versi saya, yang dinikahin ya jangan perempuan muda lah, kalau janda-janda nggak apa-apa lah gitu. Nah itu kan jadi versi lah, Ya ngapa Ustaz. jadi ngapa jadi lo yang ngatur takdir gitu kan. Seperti Quran cocok sama dia kalau cocok. Kalau Qurannya nggak cocok, nah nggak ditinggal. Kayak Ya Bani kadul, Israel kelakuan. ya kadul barku yakhtafuna absarahum. Jadi seperti orang buta yang berjalan lalu ada kilat. Kalau kilat menyambar, dia jalan. Kalau kilat nggak menyambar, dia diem. Saya belajar tafsir dari Ustadz, Masya Allah. Saya dari rumah, beliau menyampaikan cerita itu dari kelurahan. Waktu masjid belum bangun. Saya lupa nama Ustadz itu, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah, orang Betawi. Ya. Jadi waktu itu salam belum berdiri, saya masih SMP, itu saya dengerin dari rumah. Dia cerita soal itu. Ya kadul barku yaktafuna absarahum kullama adhalahum syafi. Kalau kilat menyambar, jadi terang, dia jalan. Kalau nggak ada kilat, dia duduk, dia diem. Jadi kalau ayat Quran cocok sama dia, Nah. ya dia ikutin. Ini luar biasa ini, luar biasa ini. Kita Allah Subhanahu, Allah dipuji-puji begitu. Begitu ada ayat yang nggak pas sama dia, langsung dia bilang, ayatnya dibilang nggak begitu maksudnya, itu, atau saya belum sampai ke situ. Aduh, ini kan penjelasan Allah dengan al-munafikun kan gitu kan. Ya. Ya. Jadi ketika cocok diambil,
Ketika nggak cocok, nggak, tak dulu lah, gitu. Itu bagian yang Ustaz sampaikan barusan begitu. Iya, Kalau jadi kita suruh, kalau ya udah, cocok diambil, kalau nggak cocok buat orang nggak gitu kan. suruh. Bani Israel kelakuannya kayak gitu tuh, Beb. Jadi kadang-kadang orang Islam ini punya sifat-sifat Bani Israel. Jadi kenapa Allah SWT menyebut Bani Israel itu sebagai orang yang tercela? Bukan agamanya Yahudi, bukan hanya keturunan Yahudi, tapi Bani Israel itu sifat. Banyak tafsir yang menyatakan bahwa Bani Israel itu sifat. Jadi ketika kita hanya mau mengambil yang nyaman buat kita dan yang nggak nyaman buat orang, itu bagian yang kemudian ya jangan gitu banget lah gitu. Artinya gini, kalau kita mau jernih memikirkan kenapa Allah SWT memberikan rizki kepada keluarga kita itu secara besar tadi, ada sepupu yang mungkin ngutang nggak balik-balik tadi, ada keponakan yang perlu dibiayai, ada begitu banyak. Jadi seolah-olah begitu sepupu udah datang pakai motor, ding dong, assalamualaikum. Mau minjem berapa lagi nih? Jadi kadang-kadang image yang di desain itu rizkiku, rizkimu ya jangan jangan otak-atik rizkiku. Padahal sebetulnya kalau kita balik lagi kepada masalah rizki yang kita bahas pekan lalu, itu bicara tentang eh, rizki yang Rasulullah SAW bilang itu yang dimakan jadi kotoran, yang dibelanjakan jadi warisan, yang diinfakkan justru itu yang jadi kekekalan. Jadi kalau kita mau agak filosofis sedikit, orang yang pelit sejati itu adalah orang yang selalu senantiasa menitipkan hartanya kepada banyak orang. Kenapa? Pada hakikatnya nanti dia akan mengambil harta yang dia sedekahkan itu dengan lipatan ganda pahala yang Allah SWT akan berikan kepada dia. Dia akan terperanjat dengan, ternyata doa-doa saya nggak dikabul itu ada di sini. Ternyata harta yang saya infakkan itu seperti ini bentuknya. Ternyata tahu gitu sedekah lebih banyak. Tahu gitu waktu itu ikhlas. Tahu gitu ini kan penyesalan yang kemudian biasa ya lazim lah. Penyesalan datang terakhir itu lazim. Karena yang paling awal itu datang pendaftaran kan. Gitu kan, Beb? Izin Ustaz Dodi Ya, dan teman-teman MKI, pagi ini rada padat kegiatan. baik, Saya segera membuka surat-surat dan mendisposisikan itu pada waktu sampai dengan jam 8 saja. baik. Setelah itu ada aktivitas yang menuntut Hayakumullah. lama. Hayakumullah. Teman-teman Hayakumullah. sekalian, semoga yang bergabung di sini, berapa yang digabung nih? Waduh, 550 orang, alhamdulillah. Ya, yang 550 orang ini semua yang mendengar, apabila ada kesulitan Allah lepaskan Ya kesulitannya. Rab, ya Rab, Ada salah Allah tutup kesalahannya. ya Rab, Semua yang hadir ya Allah, ketika ada aib tutuplah aib mereka ya semua Rab, ya Allah. ya Rab, Di antara semua yang hadir yang belum memiliki pasangan, kirimkan pasangan yang terbaik ya untuk Rab, mereka ya ya Allah, Rab. untuk agama ya Allah. Amin. Saya izin pamit Baik, ya. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tafadhal Ustaz. baik. Lanjutkan Ustaz. Syukran Amin. jazakumullahu khair fi amanillah. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saatnya kita berinteraksi. Mudah-mudahan berbagai rahmat pagi ini bisa menyebabkan kita menjadi makin menyadari bahwa begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu, sabar dan syukur itu multidimensi. Ini mohon izin sebentar, ini butuh konsentrasi, ini butuh kecerdasan dasar. Oke? Mohon izin, saya bukan mau ngeremehin, tapi kata-kata saya mohon dicermati. Ketika kita mampu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, maka bersabarlah agar engkau tidak jatuh kepada kesombongan. Ketika kita mampu bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah itu kepada kita, maka saat itu bersyukurlah karena kita mampu menghadirkan kesabaran terhadap musibah yang terjadi. Jadi antara sabar dan syukur itu, sabar dalam syukurnya, syukur dalam sabarnya. Let's discuss. Ya, ngobrol yuk. Mangga. Baik, alhamdulillah. Kalau ada sanggahan, silakan, ada bantahan, silakan. Asal jangan ada kemarahan. Tetap. Baik.
Dan di chat saya sudah membaca, saya ada soal tadi, mungkin juga bisa dibahas lebih detail lagi soal Ya, suami yang tidak mau atau mungkin tidak mau ini nampaknya ya menafkahi keluarganya, padahal secara fisik masih sehat gitu karena tidak ada ya, hambatan kalau saya baca ya ya. dari statement dari jamaah, salah satu jamaah yang bertanya yang tidak mau disebutkan namanya. Mungkin barangkali ada perspektif dari Ude tentang kasus rumah tangga yang suami seolah tidak peduli dengan menafkahi istri dan anaknya. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah ada dalil kuat untuk bisa misalkan bagaimana solusinya? Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Anda selalu berusaha untuk tidak melepas bagiannya satu persatu. Tetapi begini, ajaran yang Allah SWT berikan kepada kita, yuk sama-sama kita lihat surat yang kedua, ayat yang ke-208. Siap, Bude. Bangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi gini, ketika bicara bahwa kita yang didolimi, kita yang apa segala macam dan seterusnya, mungkin kita bicara global ya. Gara-gara Pak Presiden ini begini, gara-gara Jokowi nih permintaan kemarin, gara-gara anu nih korupsinya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Halo, Allah Subhanahu wa taala sedang menghadirkan ini semua untuk kita. Jangan kemudian kesalahan orang menjadi bagian, ini bukan salah gue loh, it was not me, bukan salah gue nggak ikut-ikut. Ya jangan gue lah yang disalahin, seolah-olah kita tidak terlibat dalam urusan yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Contoh gampang saja. Ketika di Palestina, saudara-saudara kita dibegitukan, didolimi, dianiaya, dihabisi, di genosida seperti itu. Ada banyak orang yang kemudian sama sekali tidak punya empati, bahkan memboikot saja tidak mau. Ini entah hati nuraninya yang keliru, entah dia merasa, gue nggak apa-apa, everything goes well. Seolah-olah yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa Muslim itu seperti satu tubuh, kok nggak ada empatinya. Kok hanya untuk sekedar bantu orang Palestina aja meskipun dengan sekedar yang kita bisa bantu. Saya tahu betul bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini kepada saudara-saudara kita Palestina itu tidak langsung kepada orang-orang Palestina yang di Palestina. Kita membantu saudara-saudara kita Palestina yang di Suriah, yang di Yordan, yang di Mesir, yang di pengungsian-pengungsian. Saya pahami betul itu. Tidak ada yang kemudian bantuan kita bisa langsung masuk datang ke Palestina, kemudian ada senjata yang diserah terimakan di sana, kemudian ada peluru yang nggak ada. Nggak ada bahan makanan yang bisa langsung masuk ke sana setelah udah basi, udah apa segala macam, baru pintunya dibuka. Ulahnya Zionis begitu. Tetapi jangan pernah melihat bahwa itu memang Allah SWT takdirkan untuk mereka. Di mana peran kita untuk itu? Jadi banyak orang melihat bahwa sesuatu yang terjadi di luar sana ini bukan urusan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika terjadi gempa di Palu, sadarkah kita bahwa yang diperingatkan itu kita? Ketika terjadi bencana di beberapa tempat, tsunami Aceh misalnya, apa kemudian kita merasa bahwa oh kita kan di Jakarta, oh kita kan nggak di tempat yang nggak kena apa-apa, yaitu ujian buat mereka. Astagfirullahaladzim. Ini cara Allah untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kemudian kita melihat secara parsial saja, bagian saya saja, kemudian kita tidak melihat bahwa untuk apa Allah menghadirkan kita di bumi di tahun yang sekarang dengan situasi yang seperti ini, kenapa kita tidak dilahirkan di zaman Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW, tidak membersamai Rasulullah SAW menjadi kalangan para sahabat. Kan kalau saya cerita tentang para sahabat itu begini begitu apa segala macam, kita kisahnya sirah nabawiyah begini, kisah sirah sahabat begini apa segala macam, tiba-tiba ada yang nyeletuk, enak ya kali ya hidup di zaman Rasulullah SAW. Nggak bakal sanggup kita. Puasa Ramadan, coba lihat, puasa Ramadan itu menyebabkan orang perang lebih banyak. Coba catatan sejarah tentang perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu bulan apa? Rata-rata Ramadan. Kita
Begitu Ramadan ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duhur itu langsung geletak tuh berat. Istirahat. Kenapa? Kan lapar. Istirahat. Bahkan sampai kemudian ada satu hadis yang lemah dijadikan sebagai dalil. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Gundulmu. Ini kan jadi bagian yang kemudian lah kok giliran enak di kita. Asik-asik aja giliran buat orang aja. Nggak ada introspeksinya gitu loh. Artinya gini, kan kita tahu bahwa setiap kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara parsial. Tadi di surat 2 ayat 208 itu, masuklah ke dalam tataran Islam yang kafah. Islam ini mengatur seluruh dunia, bukan cuma Indonesia doang, bukan cuma keluarga kita doang, bukan cuma kita doang. Kita ini makhluk sosial yang kemudian harus berpikir tentang orang lain. Jadi ketika kita letakkan posisi kita, yuk kita let's think about orang lain. Sometimes we have to put our shoes, our foot in the shoes. Pakai sepatunya orang lain deh. Jika aku jadi dia, gimana? Ini kadang-kadang ya Allah, kayak nggak mau apa namanya, nggak mau punya empati. Seorang istri, cobalah berpikir sebagai suami, bukan versinya kita, tapi versi dia. Seorang suami berpikirlah dengan cara istri, bukan versinya kita. Kalau saya jadi dia, enggak gitu. Tapi ketika kita ada di posisi dia, maka kondisi yang seperti itu membuat dia seperti apa. Kita kalau mau berpikir tentang itu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Punten ya, contoh. Ada nggak di antara kita yang ketika pakai motor, di jalur kita kiri, begitu macet, kita berusaha untuk ngelihat kanan, terus kemudian ngambil kanan. Itu tidak dianggap sebagai sebuah kezaliman. Itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Artinya semua orang ngambil kanan, melipir kanan. Yang datang dari sebelah kanan jadi kerepotan. Berapa banyak pengendara motor yang ketika hujan mampir ke jembatan hanya untuk sekedar biar gua nggak kehujanan. Tidak berpikirlah mereka tentang mobil-mobil yang lewat di situ. Itu bisa menyempit gara-gara motor ditaruh di jembatan dan kemudian mobil menjadi pelan-pelan. Contoh yang sederhana lagi. Di masjid, kalau kita datang ke masjid, kira-kira ada rak sendal nggak? Kalau ada rak sendal itu buat apa? Kan buat naruh sendal. Kenapa orang begitu ngelempar masuk, ngelempar masuk, ngelempar masuk? Tidakkah dia tahu bahwa sendalnya akan terinjak oleh orang sehingga keseimbangannya nggak bagus dan kemudian bisa jatuh gara-gara sendal dia naruhnya. Maka kemudian diupayakan beberapa tempat ada petugas yang kemudian ngerapihin sendal. Ada orang-orang yang saya nggak tahu apakah lemah di literatur atau malas atau egois atau apa, saya nggak ngerti. Sehingga dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang jauh lebih mujmal, ayolah kita munculkan kemanfaatan. Tidak inginkah kita disebut sebagai orang baik yang Rasulullah SAW menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Wallahu a'lam. Tedian, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude mau nanya nih, ada fenomena sekarang ini berganti peran atau istilahnya house husband gitu. Ya. Mungkin Ude masih ingat sama teman kita Pak Nelman yang bagian maintenance. Siap. Itu pernah ngomong ke aku gini, saya berhenti kerja aja deh Dian, kata gitu. Loh kenapa Pak? Ya istri saya lebih bagus karirnya dibanding saya jadi bapak rumah tangga aja deh, kata gitu. Itu gimana ya Dek menurut Islam kalau umpama seperti itu? Terus pernah juga saya baca waktu itu di majalah Ayah Bunda kalau nggak salah. Itu tuh banyak yang kayak gitu. Jadi karena karir istrinya lebih bagus dibanding dia, jadi bertukar peran. Dia jadi house husband gitu. Itu gimana Ude? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. House husband itu menjadi bagian yang kemudian boleh-boleh saja. Kalau kita lihat Rasulullah SAW bekerja enggak.
pada akhirnya ya. Tapi ketika di awal, ketika Ibunda Khadijah punya uang begitu banyak, yang ngejalanin bisnisnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kata Babe kalau misalnya mau niru Rasulullah SAW plak keteplak, ya ayo. Gitu. Tapi pada porsi yang kemudian kita memang diharapkan untuk kemudian memahami bahwa eh, Rasulullah SAW itu tidak bekerja. Karena apa? Dijamin sama Baitul Mal. Para imam-imam sholat itu sekarang sudah banyak kalau kita lihat. Nggak bekerja. Tapi dengan menjadi imam, dia digaji. Ya itu kan kerja juga Ustaz. Nah gitu ya. Artinya rizki konsepnya menjadi sangat sangat mujmal. Kalau kita kemudian melihat ada nggak dalam Islam bahwa kayaknya istri lebih bisa berkarir, nah itu konsep rezeki keluarga itu begitu selama si suami menjadi house husband bukan kemudian menjadi juragan di rumah lebih banyak main game, ongkang-ongkang kaki, nonton TV, ngabisin koran dan seterusnya. Tetapi ketika dia menjadi orang rumahan, dia bantu support sepenuhnya istrinya untuk mengerjakan apapun yang bisa dia kerjakan. Untuk hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya teknikal, hal-hal yang sifatnya daily base, maka suaminya harus hadir untuk bisa melakukan itu. Artinya tidak bekerja di luar rumah nggak ada masalah. Membantu istri untuk membesarkan bisnisnya itu juga bekerja kan, gitu. Jadi selama kondisi itu bisa dihadirkan nggak ada masalah. So, tetapi kalau udah dianggapnya sebagai sebuah bagian yang laki gue nggak mau kerja karena dia mau jadi parasit, nah itu jangan sampai tuh, jangan sampai. Ya, wallahu alam. Sawab. Mbak Nana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadz Holis, izin boleh sharing nggak? Betul. Ini tapi sharingnya juga berkaitan mau menanyakan apakah ada kaitannya juga dengan birrul walidain. Dan jadi ini benar-benar di haji pada hari Arafah Ustadz. Nah di Arafah itu kan tempat tempat kita beraktivitas untuk mandi dan sebagainya itu ada terdiri dari berapa pintu ya Ustadz. Ya. Kemudian Nana tuh jujur aja waktu itu belum ngeh kalau di bagian paling ujung kiri dan ujung kanan itu adalah untuk sebenarnya lebih diprioritaskan untuk para manula ataupun para yang disabilitas ya udah sebutannya ya. Tapi sudah terlanjur di dalam tengah antrian ya udah benar-benar tengah antrian. Tapi waktu itu langsung berdoa juga bahwa ya Rob ini Tata aku kayaknya salah antrian. Tapi jika memang ada yang sesuai spesifikasi itu, maka semoga Allah mudahkan untuk hamba Allah tersebut. Dan tiba-tiba muncul tuh Ustadz, ibu yang sedang didorong kursi roda oleh kedua orang. Dan dua orang yang mendampingi ini bukanlah kaitannya dengan sebagai rombongan ibu sepuh ini. Jadi memang orang lain yang dipertemukan Allah di hotel tersebut menemukan ibu ini dalam keadaan tidak terlepas dari rombongannya dan tidak mengerti sama sekali posisinya. Sudah sangat sepuh, sedang dalam sakit yang sangat parah, bahkan BAB-nya sudah di diapers itu dan membutuhkan untuk segera mendapatkan antrian paling pertama. Sudah meminta kepada seluruh yang sedang di antrian itu untuk yang terutama yang di bagian depan-depan itu semua untuk agar dapat memberikan kesempatan. Tapi ternyata tidak ada satupun yang mau memberikan kesempatan itu kepada orang yang membutuhkan ini. Pada saat itu muncullah dua petugas kebersihan untuk membersihkan dan yang dipilih adalah pintu yang sedang dalam antrian kami itu. Apa yang terjadi Ustadz? Mas. Gimana?
pintu itu dibuka dan dibersihkan. Yang terjadi adalah isi toilet tersebut keluar, Ustadz. Seketika itu semua Bubar. Berteriaklah dengan segala macam kata-kata, yang langsung Allah buka adalah dibentangkan, dan yang langsung kosong itu adalah Nana. Tidak ada depan Nana. Itu Nana langsung berdiri paling depan dan langsung menjadikan itu, Nana langsung maju. Nana tawarkan kepada, begitu itu dibersihkan, langsung jadi bersihkan, Ustaz. Ya. Dua petugas itu. Ya. Jadi Nana dapat, artinya ketika itu tidak langsung, ini sekali lagi tanpa maksud ujub, tapi ini adalah pelajaran Arafah yang Nana pikir belum itunya Arafah ya, udah ya, belum khutbah Arafah, tapi itu udah dibentangkan pahala demikian gitu, untuk kemudian ini harus ditangkap, mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Maka saya bertanya kepada dua orang ini, karena ternyata dua orang ini, maaf izin, dia menanyakan apakah ada yang mau membantu membersihkan ibu ini. Biasanya ibu ini di hari-hari awal sebelum Arafah itu mampu, Ustadz, masuk, dia hanya diantar kemudian dia membersihkan dirinya sendiri. Ya. Tapi pada hari itu beliau menyatakan tidak sanggup sama sekali, bahkan berdiri pun harus bantu. Iya betul sekali. Iya, kemudian Nana izin meminta untuk membersihkan beliau, tapi dengan satu syarat, agar teman-teman mampu menutup, karena pintu nggak bisa ditutup kan Ude, karena sempit. Ya. Jadi maka ditutupkanlah agar aurat tidak terlihat. Dan subhanallah, udah pasti bisa tahu bagaimana diapers yang sudah berhari-hari. Jadi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Nana bayangin itu ibu Nana kan, itu adalah semua adalah ibu-ibu kita semua. Kemudian ibu tersebut bahkan sempat terluar kata-kata, kok ibu bisa hari ini? Nah tapi Nana bilang nggak apa-apa, emang ini adalah harinya kita gitu. Akhirnya ibu itu bisa duduk kembali dan Nana cuma titip pesan, Bu, saya dengar ibu sudah tidak mau makan. Semoga doa di hari Arafah ini jangan menjadikan apa yang kita cita-citakan, apa yang keluarga ibu di Lampung cita-citakan. Jadi ini terpisah, Ustadz. Jadi ceritanya nih yang biasa orang-orang ini kan dititipkan oleh keluarganya karena tidak mampu mendampingi, dititipkan kepada sebuah yayasan ya Ustadz ya, gitu ya. Biasa gitu. Nah gitu. Tapi tidak ada satupun dari itu yang mendampingi. Jadi walau alam apakah hanya menerima uang saja, tapi yang terjadi seperti itu pada saat itu. Sehingga ibu tersebut saya titipkan kepada Allah agar Allah benar-benar melimpahkan penjagaan, benar-benar melimpahkan orang-orang terbaik yang menjaga dan menyehatkan kembali dan mau makan kembali. Alhasil ibu sebelum berpisah dia mencium kening saya dengan mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang terjadi, saya menemukan di tempat setelah kembali dari Arafah itu menemukan beliau sudah segar bugar kembali, Ustaz. Sudah tidak tidak di kursi rodanya lagi. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan birrul walidain yang di luar di Indonesia, apakah itu terkait juga Ude? Dan yang kedua juga Nana mau sharing tentang mengutamakan orang lain. Ini terjadi di putra Nana yang Ude ketahui yang sedang mengajar. Sebelum proses mengajarnya pun, ketika dia di kuliah, dia sangat mampu untuk menjadi orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Menurut Ustadz, pastinya setiap orang tua sangat bangga ketika anaknya mendapatkan beasiswa. Benar nggak Ustadz? Ya. Tapi yang terjadi, dia meminta ridho saya agar beasiswa tersebut bukan untuknya, tapi untuk orang lain yang lebih butuh.
teman-teman yang lebih butuh. Apalah arti kebanggaan untuk menaruh di CV bahwa ini adalah siswa hasil dari beasiswa lembaga ini yang sangat terkenal di Indonesia. Ya. Bahkan dia sangat memperhatikan apakah lembaga ini terkait ada unsur rokok di dalamnya juga. Dan itu dia meminta itu tadi. Umi, kita masih mampu bayar kan Umi? Jadi teman-temanku masih butuh Umi, kata tuh. Jadi aku izin, aku menolak beasiswa. Ada 3 Ustadz. Jadi mudah-mudahan yang cerita ini Nana butuh banget ibrah dari butuh pelajaran dan ilmu dari Ustadz terkait dengan birrul walidain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya berbuat kepada kedua orang tua itu bukan hanya orang tua kandung. Mertua kita juga orang tua kita. Kerabatnya orang tua kita juga orang tua kita. Dan orang yang sepuh di luar sana juga kalau kita memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin memperlakukan orang tua kita. Saya jujur adalah orang yang paling sedih ketika melihat ada orang tua yang tidak mendapatkan kasih sayang anak. Kenapa? Karena saya yang kehilangan masa itu menjadi merasa ingin bayar utang dalam tanda kutip. Yang saya lakukan ya udah, kalau orang yang lain nggak mau biar saya. Persis seperti yang Anti lakukan. Gitu. Maka tetaplah begitu, keep it that way, semangatnya aja, lakukan karena Allah, nanti biar Allah yang ngatur hidup kita seperti apa. Wallahu a'lam. So. Amin ya bujur salam. Jazakumullah khair wa barakallahu. Tana dia mangga teh. Terakhir ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sih tadi karena kita tema tentang rezeki ya udah. Ya. Kita sering kali terjebak dengan kalkulator manusia mengenai rezeki ini. Setuju. Uang dan uang aja, atau hitungannya emas, pokoknya materi aja. Harta, di pikiran kita tuh. Nah di situ tuh kita karena dia kali terus. Iya saya. Iya sebenarnya banyak bahan introspeksi yang bisa kita lakukan ya udah. Kayak misalnya nih saya sendiri deh udah, seperti kata udah, anak saya ini yang kedua, saya lahiran berapa ratus juta saya keluarkan. Nah kalau orang melihat nilai itu kayaknya dibandingin yang lain kok gede gitu. Tapi saya lihat lagi, ini saya dikasih rezeki anak loh. Apa bisa mau dikasih uang triliunan anak ini ditukar? Nggak bisa juga gitu. Jadi sebagai seorang istri sebaiknya kita memandang lebih jauh lagi, bukan dengan uang, bukan dengan isi di dalam ATM gitu. Tapi kalkulator Allah itu maha dahsyat. Hitungan-hitungan yang kita secara buta gitu memandang uang segala-galanya, enggak. Mau nggak sih yang pada punya anak ditukar sama uang yang banyak gitu? Ya oke lah kalau misalnya dari suami, di bawah suami ini dikasih 1 triliun gitu, tapi anaknya nggak ada. Nggak bisa gitu. Terus yang kita lupa lagi, rezeki itu kan dari senyum juga ya udah. Suami kita bisa senyum jauh lebih berarti dibandingin nih buat kamu tapi sambil marah-marah. Seperti kata Ude gitu. Ya, kayak gitu aja sih sharing dari saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, banyak fenomena, beberapa ustadz mengangkat ini, Ustadz Syafiq, Ustadz, banyaklah. Istri itu begitu kesolehan pribadi yang sifatnya ritus, yang sifatnya ritual. Wah keren. Keren. Tahajudnya, baca Qur'annya, apa, segala macam. Tetapi menghormati suami menjadi sulit sekali. Kenapa? Kita lihat ya, hadisnya Rasulullah SAW menyatakan ketika Mi'raj, ada begitu banyak perempuan di neraka. Kenapa? Orang miskin banyak di surga. Kira-kira bahasa bercanda saya begini, hati-hati dengan wanita yang kaya. Kesempatan untuk masuk nerakanya agak susah. Gitu. Kalau dengan konteks seperti itu. Jadi berbuat baik kepada suami itu ibaratnya gini, saya selalu berusaha membahagiakan keluarga saya, tidak hanya saya, tetapi keluarga.
kita membiasakan diri sejak dari pertama kita menjalankan agama ini. Tidak boleh ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali salim dan saling cium tangan. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ketika ada anak-anak saya itu begitu dia cium tangan saya cium tangan dia cium pipi kiri kanan, saya biasanya kecup keningnya dan berpelukan. Sambil apa yang diucapkan? Maafin Bapak ya. Iya, aku juga minta maaf. Dan terakhir saya tutup dengan I love you. I love you too. Mungkin kalau ditanya, mana hadisnya Ustaz? Mana dalilnya? Nggak ada. Tapi itu saya jadikan sebagai sebuah tradisi di keluarga, bahkan sama menantu. Menantu itu biasa, salim, cium tangan. Dan saya ambil tangannya, saya cium juga tangannya. Karena bahasa cinta yang begini, kadang-kadang saya melihat ada begitu banyak istri yang tidak bisa lagi tersenyum buat suaminya. Ada begitu banyak istri yang penuh dendam, penuh kedengkian, penuh kesumat. Saya nggak tahu apakah memang Rasulullah SAW menyatakan bahwa banyak perempuan yang menuju neraka itu. Di antaranya begitu ditanya para sahabat, apakah mereka syirik kepada Allah? Enggak. Mereka durhaka kepada suaminya. Ayo kita sama-sama introspeksi, yuk. Kita cari apa yang menyebabkan itu. Oke lah, katakan kita korek-korek cari kesalahan suami. Oh, ketemu banyak itu. Ketemu banyak. Tapi kalau kita fokus hanya kepada persoalan kesalahannya saja, mana bagian kita yang saya tadi katakan, mensyukuri asbab kesabaran kita yang Allah hadirkan terhadap musibah. Bersabarlah atas kesyukuran yang kita bisa munculkan karena nikmat yang Allah berikan. Dan bersabarlah atas kesyukuran yang Allah hadirkan untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan. Dikasih nikmat, bersyukur. Tapi bersabarlah dengan kesyukuran itu, karena jangan sampai kita sombong. Oh ini karena sholat saya, oh ini apa segala macam dan seterusnya. Perhatikan, kita balik lagi ke surat 57 ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Iya udah. Enggak. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi gini, sesuatu terjadi itu bukan karena keinginan kita. Sesuatu terjadi bukan kesalahan orang. Tetapi sesuatu terjadi karena Allah berkehendak. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah jadikan sesuatu itu terjadi sama kita, apapun. Maka di bagian yang disebut di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Tidaklah sebuah musibah yang terjadi pada dirimu atau terjadi di dunia ini kecuali Allah SWT sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang kata Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan tentang takdir, 50.000 tahun sebelum kejadiannya, ini sudah terjadi. Ini dulu bisa dipahami nggak? Bahwa itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau sudah bisa, maka jangan ngotot dengan ini salahnya si ini, salahnya si itu, salahnya si enggak, jangan. Jangan keras kepala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang begitu itu mudah bagi Allah. Perhatikan ayat 23-nya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan itu? Supaya tidak terlalu sedih terhadap apa yang diluput.
Wah ini nggak seperti yang saya inginkan. Akhirnya apa? List kesalahan orang dulu dicatat semua. Habis orang. Nafsu banget kalau ngomongin kesalahan orang. Giliran ngomongin kesalahan sendiri, dibagus-bagusin. Di ayat berikutnya, di frase berikutnya dikatakan, dan jangan terlalu sombong terhadap apa yang Allah SWT hadirkan. Sesuai dengan apa yang kita mau. Allah nggak senang sama orang sombong. Berapa banyak orang yang menyatakan bahwa, oh ini karena kesolehan saya. Berapa banyak orang yang kemudian, wah begitu bungkus-bungkus, dia habis kajian atau habis ada acara gitu, apa segala macam. Operasi plastik kan biasanya kan, diantaranya ada, apa namanya, risol ya. Risol apa nih? Risol apa kroket? Risol ya. Kalau kroket kan lain lagi. Ini apa sih namanya? Risol apa kroket nih? Apapun namanya kirimu deh. Keburu dingin sana nggak enak, pejamur kan. Ketika kita tahu bahwa apapun yang Allah SWT hadirkan dengan konsep itu, langsung dibungkus-bungkusin, terus tiba-tiba bisa-bisanya bilang, ih ini lebihannya buat saya ya, rezeki anak soleh. Astagfirullahaladzim. Sesoleh apalah kita sampai bisa ngerubah takdir? Enggak. Sesuatu terjadi karena Allah menghendaki. Itu dulu. Sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Kalau kita balikin, Allah bikin begitu itu supaya apa? Supaya kita jadi pendengki, supaya kita jadi pemarah, supaya kita jadi penuh kesumat. Tapi ketika Allah SWT menginginkan ahsanu amala, maka bagian ini, apa yang akan muncul dari kita ketika Allah SWT hempaskan kita kepada kondisi yang sangat tidak nyaman. Mempertaruhkan hubungan kita kepada Allah SWT, atau tetap ngeyel hubungan kita bahwa saya yang benar, orang yang lain yang salah. Wallahu a'lam. Anak angkat tangan kalau soal begitu. Saya balikin lagi ke Ustaz Halis. Saya tabatul miskal Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ngobrol tentang keluarga memang tidak ada habis-habisnya Ustaz ya. Apalagi langsung dikomentari soal ini robot atau pastel, Masya Allah nih. Memang Mamat luar biasa ya, sambil dengar kajian juga masih bisa chat lama nih di chat di Masya Allah, tabarakallah. Dan bisa lagi nyari ayat juga masih tetap bisa, Masya Allah. Ini multitasking, Masya Allah. Baik, Ustaz. Memang tidak ada hentinya kalau kita juga mengurai, melihat semua, membongkar, mengeksplorasi seluruh keburukan pasangan kita, Ustaz ya. Jadi itu tidak ada manfaatnya juga sebenarnya ya. Jadi kalau kita kembali ke diri kita, justru kita lihat sesungguhnya banyak kekurangannya, banyak aibnya. Hanya Allah yang menutupi aib kita sehingga kita tetap berharga di mata orang lain gitu ya. Kalau itu menjadi sebuah pijakan, tentu apapun persoalan yang ada di keluarga ini sesungguhnya tadi kalau kembali ke surat Al-Hadid itu tuh ya udah Allah sudah tentukan, dan saatnya kita untuk mengevaluasi diri, muhasabah, dan tentu ini bukan sebuah jawaban yang sekali dua kali, yang tentu harus akan banyak penjelasan-penjelasan yang terus berserial ya tentang bagaimana keluarga kita. Dan insya Allah kita di Senin sampai Selasa memang dibersamai oleh Ustadz Dodi Al-Jabari dan dengan Bapak Haikal. Mudah-mudahan ini juga bagian dari inspirasi yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tadi sedikit juga sudah ada pengumuman ya dari Uday juga tentang tabakur Kurban ya. Insya Allah karena tinggal hampir 2 bulan lah kita akan menghadapi Idul Adha ya. Tentu kita siapkan harta kita untuk kita korbankan hanya dengan seekor kambing atau domba atau eh, apa namanya sapi ya, sebagaimana yang sudah disyariatkan dalam agama kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dari doa ini juga tetap Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang mengikuti jejak dari Ibrahim alaihissalam. Baik, jamaah yang Allah, Alhamdulillah kita udah lebih dari jam 7. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Sekali lagi untuk guru kita Ustaz Al-Jambari. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi guru kita dan juga seluruh sahabat semuanya, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah juga untuk kita, hidayah dan taufik Allah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, yang sedang juga ada masalah Allah beri jalan keluar terbaik untuknya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.